Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rotul Jannah dengan NIM 2248201152 dari kelas 6C Farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi nutrasi optikal dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra MSI. Untuk materi yang pertama yaitu pengantar nutrasi optikal. Nutrasi optikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit, yang diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1900-an, pabrik makanan Amerika Serikat menambahkan iodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Nutrasi optikal di era post-genomik. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutrasi optikal dalam tubuh. Yang pertama, variabilitas dosis. Yang kedua, kompleksitas kimia dalam makanan. Yang ketiga, teknologi cDNA dan microarray yang digunakan untuk mengetahui ekspresi gen. Yang keempat, penemuan reseptor vitamin D oleh Husler dan Norman pada tahun 1960. Makanan dapat mencegah penyakit Parkinson. Vitamin C yang mengandung antioksidan, asam dihidroaskorbat yang dapat menembus penghambat darah di otak. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Kromofor adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV sinar tampak. Fitokimia karotenoid. Bagian yang pertama yaitu arotenoid, membuat jagung menjadi kuning. Separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Hanya beberapa karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A yang dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. Karotenoid tidak dapat larut dalam air dan mudah diserap minyak. Selanjutnya yaitu beta-karoten dan alfa-karoten. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput lendir. Beta-karoten merupakan suatu antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Alfa-karoten adalah sejenis senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Likopen merupakan bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengonsumsi buah-buahan sebagai antioksidan yang perannya menonaktifkan radikal bebas. Selanjutnya yaitu karotenoid bagian astaxanthin. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia, yang digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, dan rheumatoid arthritis. Selanjutnya yaitu lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal stres oksidatif. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutrasi optikal. Yang pertama, produk bahan alam yang distandarisasi dan dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Yang kedua, produk bahan alam dengan kemampuan marker yang telah diketahui namun belum ada standar. Selanjutnya, materi kedua yaitu kerusakan bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan, yang pertama yaitu jenis bahan pangan atau makanan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Rusak artinya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Tanda-tanda kerusakan dari tekstur, rasa, dan aroma, serta penampakan secara visual dan penyimpangan. Bahan pangan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak. Contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak. Contohnya sereal dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu penyebab bahan pangan atau makanan dapat menyebabkan kerusakan. Yang pertama yaitu karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Yang kedua, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan. Yang ketiga, aktivitas serangga, parasit, dan binatang penyengat. Yang keempat, kandungan air dalam bahan pangan. Yang kelima, suhu. Yang keenam, udara atau oksigen, sinar, dan waktu penyimpangan. Jenis-jenis kerusakan. Yang pertama ada kerusakan mikrobiologis, yang kedua kerusakan mekanis, yang ketiga kerusakan fisik, yang keempat kerusakan kimia, yang kelima kerusakan ketiga mencegah kerusakan bahan pangan. Pengawetan suhu tinggi. Berikut contoh-contohnya, bisa teman-teman lihat di sini.
Selanjutnya yaitu pengawetan kimia. Lanjut dengan pengeringan. Contoh suhu pengeringan makanan. Makanan kering dari 0,2 sampai 0,6. Untuk makanan semi basah dari 0,6 sampai 0,9. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.